Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wiwi Widiati SP selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Perkenalkan nama saya Zahra Salsabila dengan NIM 642501126 dari kelas 642A01. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai diferensial dan penerapannya dalam ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian diferensial. Diferensial atau turunan adalah salah satu alat matematika kalkulus yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan suatu fungsi akibat adanya perubahan dalam skala yang sangat kecil pada variabel bebasnya. Dengan kata lain, diferensial digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan suatu fungsi ketika sifat variabelnya berubah. Selanjutnya adalah rumus umum diferensial. Rumus ini dibaca f aksen dari x sama dengan limit ketika h mendekati 0 dari f buka kurung x ditambah h tutup kurung dikurangi f buka kurung x tutup kurung kemudian dibagi h. Pada rumus ini, f aksen dari x menunjukkan turunan pertama suatu fungsi, kemudian limit saat mendekati 0 berarti nilai h dibuat semakin kecil hingga mendekati 0. Sedangkan f buka kurung x plus h dikurangi fx menunjukkan perubahan nilai fungsi, lalu hasilnya dibagi dengan h untuk memperoleh nilai turunannya. Rumus ini menjadi dasar dalam menghitung diferensial. Selanjutnya adalah penerapan diferensial dalam ekonomi. Diferensial dalam ekonomi digunakan untuk menganalisis perubahan suatu variabel ekonomi terhadap variabel lainnya. Dengan diferensial, perusahaan dapat menghitung biaya penerimaan, keuntungan, dan menentukan tingkat produksi yang paling optimal sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Adapun manfaat diferensial dalam bidang ekonomi yaitu pertama, menghitung biaya marginal atau marginal cost, kedua, menghitung penerimaan marginal atau marginal revenue, ketiga, menentukan keuntungan maksimum, keempat, menghitung elastisitas permintaan dan penawaran. Selanjutnya adalah rumus diferensial dalam ekonomi. Pada materi ini digunakan rumus biaya marginal atau marginal cost, yaitu MC sama dengan DC per DQ, di mana MC adalah biaya marginal, C adalah biaya total, dan Q adalah jumlah barang yang diproduksi. Rumus ini digunakan untuk menghitung biaya marginal. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah toko minuman fresh juice memiliki fungsi biaya total yaitu CQ sama dengan Q pangkat 2 ditambah 8Q ditambah 10, di mana C adalah biaya total dalam ribuan rupiah dan Q adalah jumlah minuman yang diproduksi. Pada soal ini, diminta untuk menentukan fungsi biaya marginal atau MC, kemudian menentukan biaya marginal saat memproduksi 5 gelas. Selanjutnya, kita masuk ke penyelesaian soal. Diketahui C buka kurung Q sama dengan Q pangkat 2 ditambah 8Q ditambah 10. Karena yang ditanyakan adalah fungsi biaya marginal, maka kita menggunakan rumus MC sama dengan DC per DQ. Artinya, kita mencari turunan dari fungsi biaya total terhadap Q. Turunan dari Q pangkat 2 adalah 2Q, dan turunan dari 8Q adalah 8. Sedangkan 10 merupakan konstanta, sehingga turunannya adalah 0. Maka diperoleh MC sama dengan 2Q plus 8. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan kedua dengan mensubstitusikan nilai Q sama dengan 5 ke dalam fungsi biaya marginal. Sehingga kemudian kita akan mengkalikan 2 dengan 5, yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10.
Lalu kita akan menjumlahkan hasil dari 2 kali 5 ditambah 8, yaitu 10 ditambah 8 sama dengan 18. Dengan hasil 18, jadi biaya marginal saat memproduksi 5 gelas yaitu Rp18.000. Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh fungsi biaya marginal dan nilai biaya marginal saat memproduksi 5 gelas seperti pada slide ini. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh fungsi biaya marginal, yaitu MC sama dengan 2Q plus 8. Saat memproduksi 5 gelas, biaya marginal sebesar Rp18.000. Hasil ini menunjukkan bahwa diferensial membantu perusahaan menghitung tambahan biaya produksi secara lebih efisien. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa diferensial merupakan alat penting dalam matematika ekonomi untuk menganalisis perubahan biaya, penerimaan, dan keuntungan. Dengan menghitung biaya marginal, perusahaan dapat merencanakan jumlah produksi secara lebih efisien, sehingga biaya dapat dikendalikan dan keputusan bisnis menjadi lebih cepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmia Aldalia Pane dengan NIM 64250319 dari kelas 64201. Di sini saya ingin mempresentasikan matkul matematika ekonomi dengan materi diferensial dan penerapannya dalam ekonomi. Pengertian diferensial. Apa itu diferensial? Diferensial atau turunan adalah perubahan suatu fungsi terhadap perubahan variabel. Dalam matematika ekonomi, diferensial digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi dan menentukan nilai maksimum maupun minimum. Di sini terdapat rumus diferensial yang dimana f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx ditambah h dikurang fx dibagi h. Dimana keterangan dalam rumus diferensial merupakan f aksen x merupakan turunan pertama fungsi, fx adalah fungsi awal, h merupakan perubahan nilai mendekati 0, dan x merupakan variabel bebas. Di sini terdapat contoh soal diferensial di mana diketahui fx sama dengan 3x ditambah 2 dengan tentukan turunan pertama dari fungsi tersebut. Dalam contoh soal diferensial berikut telah diketahui fungsi yaitu fx sama dengan 3x ditambah 2. Karena dalam diferensial dicari fx ditambah h, yang artinya adalah huruf x diganti dengan x ditambah h, yang awalnya adalah 3x ditambah 2 menjadi 3x ditambah h ditambah 2, karena huruf x diganti menjadi x ditambah h. 3x ditambah h ditambah 2. Untuk mencari fx ditambah h, maka x diganti menjadi x ditambah h. Maka 3x ditambah 2 menjadi 3x buka kurung x ditambah h kurung ditambah 2 sama dengan menjadi 3x ditambah 3h ditambah 2. Nah, kenapa bisa 3x ditambah 3h ditambah 2? Karena yang dikalikan hanya di dalam kurung saja, yaitu 3 dikali x sama dengan 3x, 3 dikali h sama dengan 3h, lalu ditambah 2. Maka selanjutnya adalah kita masukkan rumus diferensialnya di mana f aksen x limit h mendekati 0 sama dengan fx ditambah h dikurang fx. fx lim h mendekati 0 sama dengan fx ditambah h dikurang fx dibagi h. Maka kita masukkan angkanya yang dimana f aksen x limit h mendekati 0 sama dengan fx ditambah h, di mana fx ditambah h ini diganti menjadi 3x ditambah 3h ditambah 2. Jadi, buka kurung 3x tambah 3h
ditambah 2 dikurang fx, yang dimana fx diganti 3x ditambah 2. 3x ditambah 2 berasal dari soal yang sebelumnya diketahui 3x ditambah 2. Buka kurung, 3x ditambah 2 dibagi H. Maka sama dengan, untuk pertama-tama kita hilangkan dulu tutup kurungnya semua yang sini, anggap tidak ada tutup tanda kurung. Lalu, kita sederhanakan suku masing-masing yang dimana 3x coret, 2 coret, menjadi 3H dibagi H. Maka f aksen X limit H mendekati 0 sama dengan menjadi 3H dibagi H. Sama dengan, yang tulisan sini hanyalah 3H dibagi H, maka kita sederhanakan kembali sukunya dengan H dibagi H, maka itu adalah 3. Di F aksen X limit H mendekati 0 sama dengan 3. Sama dengan F aksen X sama dengan 3. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa hasil dari turunan pertama dari fungsi tersebut adalah fungsi fx ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian ada penerapan diferensial dalam ekonomi. Penerapan diferensial dalam ekonomi adalah diferensial yang digunakan dalam ekonomi untuk menghitung perubahan biaya, penerimaan, keuntungan, utilitas, serta elastisitas hingga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang optimal. Berikut merupakan rumus dan contoh soal diferensial dalam penerapan ekonomi, di mana rumus diferensial dalam penerapan ekonomi adalah MU sama dengan DU dikurang DQ, dengan keterangan MU sama dengan marginal utility atau utilitas marginal, U sama dengan total utility atau utilitas total, dan Q sama dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Berikut contoh soal diferensial dalam penerapan ekonomi dengan diketahui UQ sama dengan 20Q dikurang Q pangkat 2 dengan tentukan marginal utility atau utilitas marginal. Kemudian untuk mencari marginal utility menggunakan rumus MU sama dengan DU dibagi DQ, yang dimana MU sama dengan DU dibagi DQ. Kemudian fungsi utilitas total dimasukkan ke dalam rumus yang dimana MU sama dengan D dibagi DQ 20Q dikurang Q pangkat 2. Kemudian turunkan suku pertamanya ya, di mana turunan 20Q adalah 20 menjadi D dibagi DQ buka kurung 20Q sama dengan 20. Sedangkan turunan Q pangkat 2 adalah 2Q, maka turunkan suku kedua yang dimana Q pangkat 2 adalah 2Q, maka D dibagi DQ buka kurung Q pangkat 2 sama dengan Q pangkat 2 sama dengan 2. Setelah 2 suku diturunkan maka diperoleh hasil MU sama dengan 20Q dikurang 2 dikurang 2Q. Maka fungsi utilitas marginal yang diperoleh adalah 20Q dikurang 2Q.
Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi diferensial dan diferensi dalam penerapan ekonominya adalah diferensial merupakan turunan suatu fungsi yang digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu nilai, serta dalam matematika ekonomi, diferensial diterapkan untuk menghitung biaya, penerimaan, keuntungan, serta utilitas marginal sehingga dapat membantu pengambilan keputusan ekonomi secara lebih efektif dan optimal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dengan NIM 642500012. Di sini saya akan menjelaskan materi integral tertentu dan penerapannya dalam bidang ekonomi. Di sini ada penerapannya itu nilai integral tertentu adalah metode matematika yang digunakan untuk menghitung nilai total dari suatu besaran yang berubah secara terus-menerus. Dalam ekonomi integral tertentu sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk menghitung total biaya, total pendapatan, total keuntungan, serta surplus surplus konsumen dan surplus produsen. Lalu di sini ada penerapan pertama adalah menghitung total biaya. Jika diketahui biaya marginal atau marginal cost, maka total biaya diperoleh dengan mengintegralkan fungsi biaya marginal. Kemudian ditambah biaya tetap. Dengan cara ini perusahaan dapat mengetahui seluruh biaya produksi. Lalu penerapan kedua adalah menghitung total pendapatan. Jika diketahui pendapatan atau marginal atau marginal revenue, maka total pendapatan dapat dihitung menggunakan integral tertentu. Hasilnya menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dari seluruh barang yang terjual. Selanjutnya, keuntungan diperoleh dari selisih antara total pendapatan dan total biaya. Selain itu, integral tertentu juga digunakan untuk menghitung surplus konsumen, yaitu manfaat yang diperoleh konsumen karena membayar harga lebih rendah dari harga maksimum yang bersedia, maka bayar, serta surplus produsen, yaitu manfaat yang diperoleh produsen karena menerima harga lebih tinggi daripada biaya minimum yang mereka keluarkan. Sini ada langkah-langkah menganalisis soalnya, itu tentukan lalu sebagai contoh, jika diketahui fungsi biaya marginal dan jumlah produksi, kita dapat menggunakan integral tertentu untuk menghitung soal biaya perusahaan secara lebih akurat. Oke, kesimpulannya, integral tertentu merupakan alat yang sangat penting dalam bidang ekonomi karena membantu menghitung nilai total dari suatu fungsi marginal, dan dengan demikian perusahaan maupun pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan perhitungan yang akurat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bapak atau Ibu dosen dan teman-temanku semuanya. Perkenalkan, nama saya Naswata Jali Al-Ain dengan NIM 6450224 dari Program Studi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika.
Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai integral tak tertentu dan penerapannya di dalam bidang ekonomi. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi. Materi ini bertujuan agar kita memahami konsep dasar integral tak tertentu serta mengetahui bagaimana penerapannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan biaya, penerimaan, dan keuntungan perusahaan. Pengertian integral tak tertentu. Apa sih integral tak tertentu? Integral tak tertentu adalah proses mencari fungsi asal antiturunan dari suatu fungsi yang telah diturunkan. Dan di sini ada bentuk umum fx, dx sama dengan fx ditambah c. Dan di sini ada keterangannya, di mana fx adalah fungsi yang diintegralkan, dan di sini fx sama dengan hasil integral atau fungsi asal, dan di sini ada C adalah konstanta integrasi. Konstanta C selalu ditambah karena ketika suatu fungsi diturunkan, nilai konstanta akan hilang. Oleh karena itu, saat melakukan integral, kita harus menambah konstanta tersebut. Selanjutnya adalah beberapa rumus dasar integral tak tertentu. Beberapa rumus yang paling sering digunakan antara lain. Di sini ada integral dari xn sama dengan x n ditambah 1 dibagi n ditambah 1 dengan syarat n tidak sama dengan minus 1. Dan di sini ada integral dari suatu konstanta k adalah kx ditambah dengan c. Integral dari penjumlahan dan pengurangan fungsi dapat dihitung satu persatu. Rumus-rumus ini menjadi dasar menyelesaikan berbagai bentuk soal integral. Dan di sini ada sifat-sifat integral tak tertentu. Integral tak tertentu ini memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama di sini adalah bersifat linear. Dan yang kedua memiliki konstanta integrasi. Dan yang ketiga dapat dipecah menjadi beberapa integral. Dan yang keempat merupakan operasi kebalikan dari diferensial. Selanjutnya ada langkah-langkah menyelesaikan integral. Yang pertama, di sini ada identifikasi bentuk fungsi. Yang kedua, di sini ada pilih rumus integral yang sesuai. Dan di sini ada hitung integral setiap suku. Dan yang keempat, ada sederhanakan hasilnya. Dan yang kelima, ditambahkan konstanta integrasi C. Selanjutnya, di sini ada contoh soal integral tak tertentu. Di sini soalnya ada 6x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 3 dx. Di sini jawabannya 6x pangkat 3 per 3 ditambah 4x pangkat 2 per 2 dikurangi 3x ditambah c. Jadi hasilnya sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah c. Hasil integralnya adalah 2x ditambah 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah c. Selanjutnya di sini ada penerapan integral tak tertentu dalam bidang ekonomi. Integral tak tertentu ini memiliki banyak manfaat di dalam bidang ekonomi. Di antaranya adalah menentukan biaya total, total cost, dan yang kedua di sini ada menentukan penerimaan total yaitu total revenue, dan yang ketiga di sini ada menghitung keuntungan perusahaan, dan yang keempat ada menentukan fungsi permintaan dan penawaran, dan yang kelima membantu analisis produksi dan mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya, di sini ada konsep integral tak tertentu di dalam bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi, biasanya kita seringkali mengetahui fungsi marginal, seperti marginal cost atau marginal revenue. Untuk memperoleh fungsi totalnya, kita menggunakan integral tak tertentu. Jadi nih, misalnya, jika diketahui biaya marginalnya, maka dengan mengintegralkannya, kita akan memperoleh biaya total. Namun, hasil integral tersebut tetap harus ditambahkan dengan konstanta C, yang di dalam ekonominya biasanya menunjukkan biaya tetap atau fixed cost. Dan di sini ada penerapannya. Di sini ada biaya total, total cost atau TC, TC sama dengan MC, DQ ditambah C. Dan selanjutnya di sini ada penerimaan total, total revenue atau TR, TR sama dengan MR, DQ ditambah C. Dan selanjutnya ada keuntungan total atau total profit. Di sini MP, DQ ditambah C.
Dan selanjutnya di sini ada contoh soal penerapan integral tak tertentu di dalam bidang ekonomi. Dan di sini contohnya diketahui fungsi biaya marginalnya MC sama dengan 8Q ditambah 20. Tentukan fungsi biaya total atau total cost atau TC menggunakan integral tak tertentu. Dan penyelesaiannya di sini TC sama dengan 8Q ditambah 20Q DQ, dan di bawah sini ada TC sama dengan 4Q pangkat 2 ditambah 20Q ditambah TC. Dan jadi di sini jawabannya TC 4Q pangkat 2 ditambah 20Q ditambah C. Dan sama di sini hasil jawabannya juga yang ini. Dan di sini ada keterangannya nih teman-teman. Di sini ada Q sama dengan jumlah barang yang diproduksi. C ini yaitu biaya tetap atau fixed cost. Selanjutnya ada manfaat integral tak tertentu di dalam bidang ekonomi. Manfaat integral dalam bidang ekonomi di sini antara lain. Yang pertama, ada menghitung biaya total produksi, dan yang kedua menghitung penerimaan total perusahaan, dan yang ketiga menentukan keuntungan perusahaan, keempat membantu analisis efisiensi produksi, dan yang kelima menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis dan perencanaan ekonomi. Dan kesimpulannya, dari materi yang sudah kita bahas hari ini, kesimpulannya, integral tak tertentu ini adalah kebalikan dari turunan dan digunakan untuk mencari fungsi asal suatu fungsi. Yang kedua, di sini hasil integral selalu ditambah konstanta integrasi C. Dan yang ketiga, integral tak tertentu memiliki banyak penerapan di dalam bidang ekonomi. Dan yang keempat, penguasaan konsep integral membantu menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi secara lebih sistematis dan akurat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai integral tak tertentu dan penerapannya di dalam bidang ekonomi. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Apabila ada pertanyaan, dengan senang hati saya akan mencoba menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Ramadhani dengan NIM 6425025 dari kelas 642A01. Saya adalah mahasiswa jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi gabungan pertemuan 14 dan 15 mengenai salah satu instrumen kalkulus penting dalam dunia bisnis dan analisis pasar, yaitu penerapan integral tertentu dalam ekonomi. Agar pembahasan kita terarah, ada 3 agenda utama yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan mereview kembali kalkulus dasar untuk memahami konsep integral tertentu dan sifat-sifat matematisnya. Yang kedua, kita akan masuk ke analisis pasar yang pertama, yaitu surplus konsumen untuk melihat keuntungan lebih yang dinikmati oleh pembeli. Dan ketiga, kita akan membahas surplus produsen untuk menganalisis keuntungan tambahan bagi penyedia barang atau jasa di pasar. Mari kita mulai dengan fondasi teorinya. Apa itu integral tertentu? Secara matematis, jika kita memiliki fungsi f yang kontinu pada suatu interval, dan f merupakan antiderivatif atau antiturunan dari fungsi f untuk batas bawah x sama dengan a dan batas x sama dengan b, maka persamaan yang dinyatakan sebagai integral dari x sama dengan a sampai x sama dengan b untuk fungsi f dalam kurung x dx adalah sama dengan nilai fungsi f pada batas atas b dikurangi nilai fungsi f pada batas bawah a, di mana tentu saja f dalam kurung x adalah turunan pertama dari f dalam kurung x. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita lihat contoh perhitungan dasarnya di slide berikut ini. Kita akan menghitung integral tertentu dari x dengan batas bawah min 2 hingga batas atas 4. Pertama, kita integralkan fungsi x, sehingga didapatkan x kuadrat per 2 dengan batas atas 4 dan batas bawah min 2. Kedua, kita substitusikan nilai batasnya ke dalam persamaan f dalam kurung x menjadi 4 pangkat 2 dikurangi dalam kurung min 2 pangkat 2, kemudian dibagi 2. Dari sini kita peroleh hasil 16 dikurang 4 dibagi 2, yang menghasilkan nilai akhir 6. Sangat terstruktur dan mudah diikuti, bukan?
Selain itu, terdapat beberapa sifat utama integral tertentu yang sangat penting untuk kita ingat bersama. Sifat pertama dan kedua ada di slide ini. Sifat pertama adalah pertukaran batas. Jika kita menukar batas bawah dan batas atasnya, maka tanda hasil integrasi tersebut akan berubah menjadi negatif. Sifat kedua adalah batas identik. Jika batas bawah dan batas atasnya bernilai sama atau identik, maka hasil dari integral tersebut secara otomatis bernilai 0. Sifat ketiga dan keempat. Sifat ketiga adalah penjumlahan interval. Di sini integral dari batas A sampai B dapat kita pecah atau bagi berdasarkan titik tengah C menjadi penjumlahan integral dari A ke C ditambah integral dari C ke B. Sifat keempat mengenai konstanta. Jika terdapat bilangan konstan C di dalam fungsi, maka bilangan konstan tersebut dapat kita keluarkan terlebih dahulu dari operasi integral untuk mempermudah perhitungan. Sekarang mari kita masuk ke inti aplikasi ekonominya, yaitu surplus konsumen. Surplus konsumen didefinisikan sebagai total penghematan atau keuntungan bersih yang dinikmati oleh pembeli karena mereka mampu membayar harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan pasar yang sesungguhnya terjadi, yaitu P0. Di slide ini kita dapat melihat grafik keseimbangan pasar area. Area di atas garis harga P0 dan di bawah kurva permintaan merepresentasikan surplus konsumen tersebut. Secara matematis, kita dapat menghitungnya menggunakan rumus berbasis kuantitas Q seperti tertera di atas. Atau kita juga bisa menggunakan pendekatan sumbu harga F. Mari kita terapkan konsep tersebut ke dalam studi kasus nyata. Diketahui fungsi permintaan di pasar adalah PD sama dengan 20 dikurang 0,5 Q. Jika harga pasar yang terbentuk atau P0 adalah sebesar 8, berapakah kuantitas keseimbangannya? Kita masukkan harga 8 ke dalam fungsi permintaan, sehingga kita dapatkan kuantitas keseimbangan atau Q0 sebesar 24. Dengan demikian, titik equilibrium pasar kita berada di koordinat 24,8. Dari parameter tadi, kita hitung nilai surplus konsumen yang menggunakan rumus integral tertentu dengan batas dari 0 hingga 24. Persamaan yang menjadi integral dari 0 sampai 24 untuk fungsi dalam kurung 20 dikurang 0,5 Q. Tutup kurung dq dikurangi perkalian kuantitas dan harga keseimbangan, yaitu 24 dikali 8. Setelah kita integralkan, fungsinya menjadi 20 Q dikurang 0,25 Q kuadrat dengan batas 0 sampai 24. Dikurangi hasil kali 24 dikali 8, yaitu 192. Saat batas 24 kita substitusikan, didapatkan nilai 480 dikurang 144 dikurang 192. Sehingga hasil akhirnya adalah 144. Ini berarti total keuntungan finansial lebih yang dirasakan oleh konsumen di pasar ini bernilai 144 unit mata uang. Konsep yang menjadi mitra seimbang dari surplus konsumen adalah surplus produsen. Ini didefinisikan sebagai total keuntungan tambahan yang diperoleh oleh para produsen atau penyedia barang atau jasa, karena mereka sebenarnya bersedia menjual produk mereka di bawah harga pasar P0. Namun pada kenyataannya mereka dapat menjualnya setinggi harga pasar yang berlaku. Area grafik di bawah ini, tingkat harga equilibrium ini merepresentasikan surplus produsen. Rumus perhitungannya adalah hasil kali kuantitas dan harga equilibrium dikurangi nilai integral fungsi penawaran dari 0 sampai Q0. Mari kita bedah studi kasus untuk surplus produsen ini. Diketahui fungsi penawaran produsen di pasar adalah P8 sama dengan 2 ditambah 0,05 Q. Harga pasar yang disepakati atau P0 bernilai 8. Untuk mencari kuantitas keseimbangannya, kita substitusikan nilai harga 8 ke dalam fungsi penawaran dan diperoleh kuantitas keseimbangan atau Q0 sebesar 120. Sehingga titik equilibrium pasar untuk kasus ini berada pada titik koordinat 120,8. Mari kita hitung nilai akhir surplus produsennya. Rumus adalah hasil perkalian 120 dikali 8. Dikurangi hasil integral tertentu batas bawah 0 hingga 120 dari fungsi penawaran dalam kurung 2 ditambah 0,05 Q tutup kurung dq. Dari sini kita dapatkan nilai 960 dikurangi persamaan hasil integrasi, yaitu dq ditambah 0,025 Q kuadrat dengan batas 0 sampai 120. Jika nilai batas 120 dimasukkan ke dalam persamaan tersebut,
maka kita memperoleh nilai 960 dikurang hasil penjumlahan 240 ditambah 360. Hasil akhirnya kita diperoleh nilai surplus produsen sebesar 360. Ini menunjukkan keuntungan tambahan yang dinikmati oleh produsen dalam sistem pasar ini. Sebagai kesimpulan, penerapan integral tertentu memberikan alat ukur yang sangat akurat bagi pelaku ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi dan kesejahteraan di pasar, baik dari sudut pandang konsumen maupun produsen. Demikian presentasi dari saya, Muhammad Dimas Ramadhani, mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika.